Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ibu dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Lutfiah Fitriani sebagai pemateri 1 dan teman saya Fitria Rahmadania sebagai pemateri 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembentukan dan Perluasan Paragraf, Penalaran dan Perencanaan Paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf ialah kumpulan beberapa kalimat yang secara bersama-sama mendukung satu kesatuan gagasan. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Melalui paragraf itu, gagasan menjadi jelas oleh uraian tambahan yang tujuannya menonjolkan pikiran utama secara lebih jelas. Ini merupakan contoh dari paragraf. Contoh paragraf di atas terdiri atas 4 kalimat. Setelah membaca keseluruhan paragraf tersebut, terasa bahwa semua kalimat membicarakan satu ide atau satu gagasan, yaitu tentang Insinyur B.J. Habibie. Ide tersebut diungkapkan melalui 4 kalimat. Ide tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan ide yang ada dalam sebuah kalimat. Selanjutnya yakni B. Struktur paragraf. Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun paragraf pada dasarnya terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama kalimat pokok atau kalimat topik, dan yang kedua yakni kalimat pendukung atau penjelas. Ciri-ciri dari kalimat pokok dan kalimat pendukung. Ciri-ciri kalimat pokok yakni yang pertama adalah merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua, mempunyai arti yang cukup jelas. Yang ketiga, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan kata transisi atau frase transisi. Yang keempat yakni mengandung permasalahan yang potensi. Sedangkan ciri-ciri dari kalimat pendukung ialah yang pertama yakni isinya berupa rincian, keterangan, dan data tambahan lain. Kedua, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Dan yang terakhir, ciri dari kalimat pendukung ialah pembentukannya sering memerlukan pembentukan kata sambung atau frase transisi. Selanjutnya yakni poin C, tujuan pembentukan paragraf. Ada 2 tujuan utama dalam pembentukan paragraf. Yang pertama yakni memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan ide pokok yang satu dengan ide pokok yang lain. Oleh karena itu, paragraf hanya dapat memuat satu ide pokok. Yang kedua yakni memudahkan pembaca mengikuti uraian penulisan secara sistematis dari ide yang satu menuju ide yang lain, sehingga pemusatan perhatian pembaca dapat dilakukan terhadap setiap ide yang diungkapkan dalam karya tulis tersebut. Selanjutnya yakni D. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan fungsi dan wujudnya, dalam karangan paragraf dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni paragraf pembuka, yang kedua yakni paragraf pengembang, dan yang ketiga yakni paragraf penutup. Berikut ialah uraian dari paragraf pembuka. Isi dalam paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai bagian yang mengawali sebuah karangan, paragraf pembuka harus dapat difungsikan untuk yang pertama adalah mengantar
pokok pembicaraan. Yang kedua yakni menarik minat dan perhatian pembaca. Dan yang ketiga, menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan. Disarankan pada penulisan paragraf pembuka untuk tidak terlalu panjang agar para pembaca tidak bosan. Selanjutnya yakni penjelasan tentang paragraf penghubung. Tujuan dari paragraf ini adalah menghubungkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Contoh dan ilustrasi, inti permasalahan dan uraian pembahasan adalah isi sebuah paragraf penghubung atau pengembang. Fungsi dari paragraf penghubung atau pengembang diantaranya adalah yang pertama, mengemukakan inti persoalan. Yang kedua yakni memberi ilustrasi atau contoh. Dan yang ketiga adalah menjelaskan uraian pada paragraf sebelumnya. Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan paragraf yang terletak pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Biasanya, paragraf penutup berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf penghubung. Dalam penyajian paragraf penutup, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah paragraf penutup tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, isi paragraf harus berisi kesimpulan sementara atau kesimpulan akhir sebagai cermin inti seluruh uraian. Yang ketiga, yakni hendaknya dalam penulisan paragraf penutup dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembaca. Poin selanjutnya adalah syarat pembentukan paragraf. Sama halnya seperti kalimat, sebuah paragraf juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, paragraf yang baik atau efektif adalah sebuah paragraf yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat paragraf meliputi kesatuan, koherensi atau kepaduan, dan yang terakhir adalah pengembangan. Kesatuan adalah Kesatuan dalam paragraf berarti adanya hubungan tentang masalah yang menjadi pikiran utama. Jadi, kalimat satu dengan yang lain saling berhubungan. Tidak boleh ada unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan masalah yang terjadi pada gagasan utama atau pokok. Selanjutnya yakni koherensi atau kepaduan. Koherensi atau kepaduan ialah keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf. Kepaduan itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf tersebut tersusun dengan baik. Pembentukan paragraf berasal dari kalimat-kalimat yang saling mendukung satu dengan lainnya. Kepaduan paragraf dapat dibangun dengan beberapa syarat, yaitu repetisi, kata ganti, dan kata transisi. Yang selanjutnya yakni teknik pengembangan paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ada beberapa cara penempatan kalimat utama dalam sebuah paragraf yang sesuai dengan pikiran penulis. Di samping itu, untuk mengembangkan paragraf ada beberapa teknik yang dilakukan sehingga para penulis lebih mudah menguasai penulisan paragraf tersebut. Selain itu, paragraf dapat dicermati dari segi sifat isinya yang sangat tergantung pada informasi yang akan disampaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Lutfia Fitriani, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.